Oke, assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya di channelnya Wardatut. Dimana sebelumnya jangan lupa untuk diaktifkan di like dan juga di komen dan juga di subscribe tentu guys ya, biar saya itu bisa mengembangkan my channel gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol notifikasi di bawah ini ya. Oke. Jadi guys, tadi itu saya mau ke pasar. Tiba-tiba ketemu sama accident. Accident itu adalah kecelakaan ya. Kita tahu accident itu adalah kecelakaan. Nah, di tengah jalan itu ternyata di accident itu ternyata ada temannya saya juga, dimana dia buru-buru banget mau ke pengadilan. Dia itu buru-buru banget mau ke pengadilan, tapi mau gimana lagi, di situ nggak ada jalur alternatif guys, karena itu adalah jalan pusat untuk menuju ke kota gitu. Mau tidak mau dia harus lebih bersabar ngadepin macet itu. Nah, di tengah macetnya itu kami berdua ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol itu, katanya angka perceraian di Pamekasan itu makin tahun makin meningkat guys, makin tahun makin meningkat. Jadi kalau di waktu perceraiannya saya itu 2017 ya, betul 2017 itu masih angkanya masih 60%, dan itu pemicunya karena ekonomi. Kalau sekarang itu sudah hampir 100%, sudah 95%, dan angka sebesar itu, nominal sebesar itu tetap dominasinya itu karena ekonomi ya. Economy is the real of this life. Ekonomi is apa ya, pokoknya ekonomi itu ada dan tidak adanya itu pasti bertengkar. Bukan karena tidak adanya ekonomi. Kita tahu ya, ada enggak orang kaya yang bercerai? Ada. Orang miskin bercerai? Ada. Pemicunya itu gara-gara ekonomi. Jadi tidak ada jaminan orang kaya itu akan rumah tangganya sejahtera, nggak ada jaminan. Juga seperti itu, orang miskin juga tidak ada jaminan kalau dia itu akan berantem terus, rumah tangganya tidak harmonis, nggak ada jaminan, nggak ada istilah seperti itu. Jadi rumah tangga itu tergantung kedua belah pihak untuk menerima, saling memahami, saling asuh dan asah gitu. Oh, kalau seandainya ada salah satu temannya saya juga bilang seperti ini, kok dia berantem ya? Kalau seandainya saya sekaya itu, saya tidak akan pernah berantem, katanya. Siapa? Nggak ada istilah seperti itu. Jadi memang dari pernyataan teman saya itu, saya membenarkan sih kalau ekonomi itu adalah pemicu retaknya rumah tangga, karena saya alami sendiri dulu. Jadi kalau misalkan ada istilah perselingkuhan biologis, itu sebenarnya hanya dalih saja, gitu. Kalau misalkan kenapa sih kamu cerai sama dia? Karena dia itu selingkuh gitu, karena dia nggak bisa memenuhi biologis misalkan. Itu hanya dalih sebenarnya. The real reasons of our people is economy. The realnya itu ekonomi. Kan nggak mungkin guys ya, ada, mungkin tergantung karakter masing-masing ya. Saya tidak mengeneralkan semua orang itu malu, enggak. Kadang orang itu ada alasan tertentu kenapa dia tidak bisa jujur mengatakan ke publik gitu kan. Kadang
Dia ditanya, kenapa sih kamu cerai? Karena dia miskin. Nggak mungkin, orang itu kadang malu atau karena ada alasan tertentu lah dia nggak jujur. Dia lebih tepatnya dia bilang selingkuh. Tapi ketika dibawa ke pengadilan itu ditanya, kenapa sih sampai cerai? Ini kan kalau pengacara itu kan apa ya, ngomongnya itu dari hati ke hati gitu. Ngomongnya itu dari hati ke hati. Ditanya kenapa? Karena seperti ini. Acuannya itu pasti ke ekonomi. Itu pengakuan dari temannya saya yang tadi pagi itu ketemu. Jadi kalau misalkan ada seseorang mengatakan karena faktor biologis, no. Karena faktor perselingkuhan, no. Tidak ya. Jadi memang ada alasan yang karena faktor biologis dan juga faktor perselingkuhan, memang ada. Tapi dominasinya itu karena ekonomi itu saya alami sendiri dulu. Kenapa sih cerai? Alasannya saya tidak jujur. Kenapa? Karena itu adalah aib mantan suami. Walaupun seperti apa aibnya seseorang, aibnya mantan itu harus ditutupi gitu. Karena walaupun bagaimana seorang mantan itu adalah orang yang pernah membahagiakan. Tidak bisa dipungkiri guys, kalau mantan itu adalah seseorang yang pernah membahagiakan gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang karena sudah statusnya mantan kemudian kita bongkar aibnya selebar mungkin. Nggak boleh. Dalam ajaran syariat itu kalau kita bongkar aibnya seseorang, kalau di hari kiamat nanti Allah juga akan bongkar aib kita gitu. Terlepas dari bongkar aib gitu ya. Saya juga takut dituntut kelak tentang video saya. Mohon doanya juga untuk istighfar untuk saya. Mudah-mudahan kita semua itu diampuni oleh Allah, kalian dan juga saya. Mudah-mudahan, karena kan saya banyak salah, banyak khilaf gitu terhadap mantan. Sedikit banyak pastilah saya salah. Karena hakikatnya dalam perceraian itu semuanya ngaku benar, padahal semuanya maksud saya kedua belah pihak ngaku benar, padahal semuanya itu kedua belah pihak itu sama-sama salah. Karena perceraian itu bukan akhir dari sebuah persoalan, tapi awal persoalan itu ada di perceraian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan perceraian itu kita akan sulit untuk melupakan. Saya ingin ketawa ya guys kalau bicara masalah melupakan itu. Saya ketawa sendiri. Kenapa? Karena hal yang paling berat dalam perceraian itu adalah melupakan. 1-2 tahun itu rasanya gak bisa untuk tidak menangis. 1-2 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat.
bukan sangat waktu yang sangat singkat. 1-2 tahun itu waktu yang sangat lama, guys. Waktu yang sangat lama. Apakah 1-2 tahun itu sudah maksimal melupakan? No ya. 1-2 tahun itu hanya apa ya, hanya melepaskan bayang-bayangnya saja. sampai waktu itu saya berdoa, ini tidak perlu dicontoh ya. Doa ini tidak perlu dicontoh. Ya Allah, kenapa bayang-bayang itu selalu menghantui saya, bayang-bayang masa lalu gitu ya. Padahal dalam syariat itu tidak boleh kita mengatakan ya Allah kenapa, tidak boleh mengatakan seperti itu, karena itu bagian dari kufur nikmat yang kita terima itu terlalu banyak di masa lalu dan masa sekarang yang sudah kita nikmati ya. Kemudian apakah 1 tahun 2 tahun itu bisa melepaskan bayang-bayang? No. Sampai 7 tahun, guys. Sampai 7 tahun. Sekarang kan udah 7 tahun ya. Sampai 7 tahun pun itu nggak bisa melupakan. Dan dari teman-teman saya yang cerai sebelum saya itu, saya nanya, kamu kan sudah 16 tahun nih, apakah kamu bisa melupakan mantan kamu? No. Dia jawab no, tidak, saya nggak bisa melupakan. Dan insya Allah itu akan selamanya akan menghantui bayang-bayang kita gitu. Waduh, rawat kalau gitu jadinya. bukan curhat guys ya. Saya cuman ketemu sama temen yang diomongin itu ketawa ketiwi gitu, masa sampai selama itu gitu ya, sampai 16 tahun bahkan seumur hidup akan dihabiskan untuk melupakan mantan gitu kan. Jadi kalau pribadi saya, kalau misalkan seumur hidup saya hanya dihabiskan hanya untuk melupakan mantan, it's okay untuk saya. Oke, saya siap walaupun sama teman itu cokocoh kok bilangnya siap, gimana sih, kan masih banyak gitu ya untuk menata masa depan dengan suami baru gitu ya. Tapi bagi saya enggak ya, karena saya memilih submit for my life to Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya malu kayaknya itu kalau saya terus-terusan berdoa meminta nikmat di dunia ini gitu ya. Walaupun sebenarnya itu suruh diminta, dan saya pun tuh minta, dan saya tuh minta, dan saya juga berusaha gitu. Tapi belum bisa apa ya, belum bisa welcome gitu untuk suami baru, belum bisa gitu ya. Saya lebih suka menikmati masa trauma, saya lebih suka bersyukur apa adanya saja. Saya thanks for my God, for my everything. Jadi saya tidak pernah bertanya kapan ya Allah, kapan enggak. Tawakkal ta'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Oke, adalah saya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.